pemirsa Unas TV, senang sekali saya Andi Nurrahmi Rabiul dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Departemen Sosial Ekonomi Pertanian menyelenggarakan kuliah umum yang mengangkat tema Farm to Table Sustainability, Marketing Strategies and Supply Chain Innovation in Agribusiness, yang menghadirkan pemateri dari Universiti Putra Malaysia. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Kuliah umum dengan tema Farm to Table Sustainability, Marketing Strategies and Supply Chain Innovations in Agribusiness yang diselenggarakan pada 15 Desember 2023 di Lecture Theater 6 Fakultas Pertanian Unhas menyajikan sejumlah aspek penting terkait Farm to Work Sustainability dan marketing strategi yang mendukungnya. Salah satu fokus utama adalah penerapan transparansi dan jejak produktivitas yang tinggi dalam praktik berkelanjutan para petani. Melalui ini, mereka mempertontonkan komitmen mereka terhadap isu lingkungan dan pertanian etis. Langkah-langkah konkret seperti pengurangan limbah, pemeliharaan hewan dengan kesejahteraan tinggi, pengurangan emisi karbon, penggunaan metode tanam tanpa pengolahan tanah, serta praktik pertanian organik diangkat sebagai poin penting. Selain itu, kampanye edukasi menjadi instrumen penting untuk meningkatkan pemahaman konsumen terhadap pentingnya keberlanjutan dalam produk pangan. Sebenarnya kuliah umum ini kami laksanakan secara reguler pada Prodi Agribisnis, dan pada kesempatan ini kegiatan ini bekerja sama dengan Unhas sendiri untuk program IKU, Indikator Kinerja Universitas, dan kami mengadakan kerjasama dengan UPM untuk melaksanakan perkuliahan, tidak hanya saja perkuliahan, tetapi nanti ke depan kita akan melanjutkan dengan kerjasama penelitian dan pendidikan secara reguler. Dengan harapan bahwa mahasiswa di prodi ini bisa lebih terbuka dengan berbagai informasi yang datang dari luar universitas. Sertifikasi dan label juga diperkenalkan sebagai alat komunikasi yang jelas untuk menyampaikan makna dan signifikansi produk yang berkelanjutan kepada konsumen. Dalam era digitalisasi, pemasaran digital menjadi salah satu strategi yang diusung, melibatkan konsumen melalui konten interaktif, jajak pendapat, dan sesi tanya-jawab untuk menciptakan rasa keterlibatan dan hubungan. Lokalitas dalam pemilihan bahan baku serta keterlibatan dengan komunitas menjadi poin lainnya yang ditekankan. Memanfaatkan model pertanian yang didukung oleh komunitas untuk mempererat ikatan lokal dan membangun loyalitas merek. Yang pertama adalah dari segi limitasi lah ya. Limitasi adalah involvement ataupun penglibatan di antara industri player dan juga pengeluar dan juga pengguna itu masih lagi kita perlu improve, kita perlu bertambah baik. Supaya semua orang boleh, semua pemain industri perlu bekerjasama untuk sama-sama membantu menghasilkan produk yang berkualiti tinggi dan pengguna tersebut boleh turut sama terlibat dalam penggunaan produk-produk yang kita katakan adalah produk yang telah ditambah nilai. Jadi saya rasa produk tersebut haruslah sampai kepada peringkat penggunaan di mana produk tersebut tidak hanya berkualiti tapi juga produk yang mampu untuk dibeli oleh semua pengguna dalam setiap golongan pengguna. Berfokus pada Farm to Work Sustainability, inovasi dalam rantai pasokan dijelaskan melalui praktik pertanian berkelanjutan, integrasi teknologi, efisiensi rantai pasok, inovasi kemasan, serta praktik ekonomi sirkular dan ketahanan iklim. Inovasi dalam rantai pasokan sendiri diartikan sebagai pengembangan dan implementasi ide, proses, teknologi, atau strategi baru dalam manajemen rantai pasok untuk meningkatkan efisiensi, keefektifan, keberlanjutan, dan kinerja keseluruhan. Rahmatia, Nabil Tamam, Unhas TV. Pemerintah membuka opsi untuk menampung para pengungsi Rohingya di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau. Lantas sudah tepatkah langkah yang diambil pemerintah? Berikut tanggapan mahasiswa hukum Unhas yang berani angkat suara. Badan Pengungsi PBB UNHCR melaporkan bahwa per 31 Oktober 2023, lebih dari 1 juta pengungsi Rohingya pergi ke berbagai negara untuk mencari perlindungan. Salah satunya ialah negara Indonesia.
Per 10 Desember 2023 lalu, data dari United Nations High Commissioner for Refugees menunjukkan jumlah total pengungsi Rohingya yang mendarat ke Aceh sejak pertengahan November 2023 lalu mencapai 1.543 orang. Mereka menyeberang melalui jalur laut menggunakan kapal dari Myanmar ke Indonesia, khususnya di Aceh. Kedatangan mereka di Aceh awalnya tidak dipermasalahkan, namun sayangnya akhir-akhir ini warga setempat semakin geram akibat perilaku buruk dari para pengungsi Rohingya yang dinilai tidak tahu berterima kasih, sehingga masyarakat Aceh mulai menolak kedatangan para pengungsi Rohingya. Namun di samping penolakan tersebut, sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, beberapa waktu lalu pun membuka opsi Pulau Galang menjadi penampungan pengungsi Rohingya. Ma'ruf Amin menjelaskan meskipun tidak terlibat dengan konvensi internasional soal pengungsi di bawah Badan PBB untuk urusan pengungsi yakni UNHCR, keterbukaan Indonesia terhadap pengungsi Rohingya berjalan atas dasar kemanusiaan. Namun hal tersebut pun perlu berbagai antisipasi yang harus dipersiapkan. Pro kontra atas kedatangan Rohingya di Indonesia menjadi sebuah topik pembahasan di kalangan masyarakat, khususnya mahasiswa. Ada yang setuju dengan kebijakan pemerintah atas dasar kemanusiaan, namun ada juga yang merasa keberatan dengan berbagai pertimbangan. Oke, mungkin kalau dari saya melihat kasus Rohingya yang ini memang kesannya pasti negatif ya teman-teman. Saya pun mungkin sebagai warga lokal yang apalagi berdomisili di daerah Aceh, ketika saya menjadi mereka, saya pasti juga akan melakukan tindakan-tindakan yang saat ini dilakukan oleh warga negara Aceh, warga kota Aceh, karena mereka melakukan demonstrasi untuk pengusiran, karena seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat kita Indonesia saja itu masih memiliki banyak sekali kekurangan. Walaupun kita menganut prinsip non-refoulement, prinsip yang kami sebagai negara tidak boleh menolak pengungsi yang ketika kita tahu dia terancam nyawa dan keselamatannya di negara asalnya. Tetapi dengan kasus Rohingya ini menurut saya karena Indonesia juga bukan negara meratifikasi konvensi pengungsi, jadi tidak ada kewajiban yang seharusnya Indonesia bisa berikan ke mereka. Apalagi mereka sekarang sudah banyak sekali menuntut, melihat juga dari kasus di Malaysia, mereka makan menuntut tanah di sana, padahal mereka tidak punya hak untuk hal tersebut menurut saya. Jadi memang Indonesia harus waspada dengan kasus Rohingya ini, pengungsi-pengungsi yang semakin hari semakin melonjak, orang bilang tidak tahu diri. Oke, jadi peraturan internasional soal pengungsi kali ya, bukan Rohingya, itu memang tidak diratifikasi oleh Indonesia setahu saya guys, karena saya pun mempelajari hukum pengungsi. Jadi konvensi 1951 itu memang belum diratifikasi sama Indonesia, karena Indonesia tidak bisa asal meratifikasi juga perjanjian internasional. Kenapa? Karena Indonesia tidak memadai untuk menerima pengungsi di negara kita. Seperti yang kita ketahui juga, Indonesia itu negara nomor 4 terpadat di dunia guys. Seharusnya ditindaki lebih tegas lagi oleh pemerintah Indonesia, bahwa bukan berarti tidak boleh ada pengungsi di Indonesia, tetapi hal tersebut itu tidak sejalan dengan yang seharusnya kita mengutamakan warga lokal seperti warga Aceh yang merasakan ketidaknyamanan dengan adanya pengungsi-pengungsi tersebut. Karena mungkin ada yang bertanya kenapa ada pengungsi Rohingya di Indonesia dan boleh masuk dan bahkan dibayar 1.250.000 oleh UNHCR per bulan. Nah, karena hal tersebut adalah menggunakan prinsip utama dari konvensi pengungsi, yaitu non-refoulement. Nah, non-refoulement adalah prinsip yang berlaku bagi semua negara di dunia. Walaupun kita tidak ratifikasi ataupun kita ratifikasi, non-refoulement prinsip adalah prinsip kita tidak boleh menolak warga negara asing yang keberadaannya atau hidupnya sedang terancam di negaranya. Jadi kita tidak boleh memaksa dia pulang kembali ke negaranya. Kalau menurut saya sebenarnya untuk memberikan solusi jangka pendek ini sudah tepat, karena seperti yang kita ketahui adanya juga prinsip non-refoulement dan hak asasi kemanusiaan. Kita juga sebagai manusia sebenarnya kita juga tidak tega sebenarnya melihat dia terlantar dan sebagaimana pengungsi-pengungsi ini ya. Tetapi ketika memang ada pihak yang dirugikan, yang dalam hal ini adalah warga lokal Aceh, nah hal tersebut memang harus kita berikan solusi, dan solusi yang diberikan adalah tinggal di Pulau Galang. Nah, Pulau Galang ini juga
Dia di Kepulauan Riau, daerah-daerah sana, setahu saya. Dan memang sejarahnya dia terkenal sebagai tempat penampungan pengungsi Vietnam di tahun 1970-an mungkin. Nah, jadi memang untuk sementara menurut saya tindakan yang bisa dilakukan untuk memberikan solusi jangka pendek itu sudah tepat. Secara pribadi saya sebagai mahasiswa hukum, saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh wakil presiden kita ini adalah salah satu bentuk penghormatan kepada hukum internasional yang berlaku. Jadi meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Internasional tentang Pengungsi, Konvensi 1951, juga dengan protokol 1967 tentang pengungsi, adalah bentuk inisiasi yang merupakan menurut saya yang merupakan hal yang lumayan progresif yang dilakukan oleh wakil presiden kita ini. Karena walaupun tidak meratifikasi konvensi tersebut, Indonesia memberikan jaminan dengan memberikan tempat tinggal kepada masyarakat Rohingya yang saat ini sedang mengungsi di Indonesia. Kemudian kita lihat juga bahwa daerah Pulau Galang yang menjadi tempat Rohingya ini akan ditempatkan di sana, itu pernah memiliki kejadian yang serupa atau preseden yang dimana pada tahun 1970-an masyarakat Vietnam yang saat itu sedang mengalami gejolak perang sipil itu banyak yang mengungsi, dan salah satu negara yang menjadi tempat pengungsian itu adalah Indonesia, dan mereka juga ditempatkan di pulau yang sama. Saya jujur sangat menyayangkan media-media yang saat ini sedang mengkompor-kompori isu yang bisa dikatakan kurang tepat mengenai bagaimana perilaku masyarakat Rohingya yang ada di sana. Jadi kebanyakan sumber-sumber dari orang yang terpicu terkait dengan ini itu melalui sumber yang tidak kredibel. Misalnya seperti TikTok, ini dilakukan oleh segelintir orang untuk memancing isu di masyarakat Aceh sehingga mereka timbul kesadaran kolektif untuk membenci orang-orang yang ada di Rohingya ini. Tadi orang yang anti terhadap pendatang itu, mereka membuat narasi seakan-akan pengungsi Rohingya ini melakukan berbagai tindakan yang dianggap merugikan masyarakat setempat. Padahal perlu kita teliti lebih lanjut lagi, perlu kita telusuri lebih lanjut lagi apa dan pun ketika terjadi apa penyebabnya. Jangan kita karena hanya 1-2 orang yang bermasalah kemudian kita menggeneralisir bahwa semua pengungsi Rohingya itu demikian. Kita perlu membedakan, saya rasa Mbak Husna, mengenai Israel Palestina dengan Indonesia dan Myanmar. Israel Palestina mereka memiliki kaitan sejarah, mereka memiliki istilahnya mereka memiliki tanah yang sama yang di sisi lain Israel merasa bahwa mereka punya klaim atas tanah tersebut, dan orang-orang Palestina pun juga memang punya klaim terhadap tanah tersebut. Yang membedakan dengan Indonesia adalah itu, secara historis Myanmar dan Indonesia itu tidak memiliki keterkaitan satu sama lain. Jadi saya rasa adalah hal yang naif ketika kita membenarkan pengusiran terhadap pengungsi itu dikarenakan masalah-masalah apakah Indonesia ini akan seperti Israel Palestina. Tidak. Kita memang dari awal mau kita tarik sejarah lebih jauh lagi, Indonesia ini bangsa pengungsi. Mereka datang, kita pakai mungkin teori-teori dari buku sejarah dulu ya, Proto Melayu, Deutero Melayu, gitu kan, kita semua ini pendatang dari masyarakat Cina, masyarakat di Taiwan, Formosa. Kita ini adalah pendatang dari bangsa Formosa yang melalui daerah Yunan dan masuk ke daerah kepulauan yang saat ini kita sebut sebagai Indonesia. Jadi saya rasa hal yang naif ketika kita mengatakan bahwa kita harus menolak pengungsi, tapi di sisi lain kita sendiri ini sebenarnya adalah bangsa pengungsi. Cuma kita lebih diuntungkan oleh zaman. Dan ya saya rasa adalah reaksi normal ketika kita melihat bahwa orang-orang Myanmar ini mungkin agak istilahnya rush, dia terlalu banyak gerakan ya karena mereka dalam kondisi saya mau bertahan hidup. Terjadi kebocoran data daftar pemilih tetap pemilu 2024 dengan jumlah 204 juta data pemilih.
Menkominfo Budi Aris Setiadi membenarkan bahwa data yang bocor dari situs resmi KPU itu dijual oleh sang hacker senilai 1,1 miliar rupiah. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Indonesia dihebohkan dengan kebocoran data daftar pemilih tetap DPT Pemilu 2024 yang melibatkan tidak kurang dari 204 juta data pemilih. Menkominfo Budi Aris Setiadi secara resmi membenarkan insiden ini, menjelaskan bahwa data bocor tersebut berasal dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum. Insiden ini semakin mengkhawatirkan karena data yang berhasil diakses oleh pihak tak berwenang kemudian dijual oleh sang hacker dengan nilai transaksi mencapai 1,1 miliar rupiah. Pemerintah dan aparat keamanan segera merespon dengan langkah-langkah darurat, termasuk penyelidikan menyeluruh untuk mengidentifikasi pelaku dan mencegah penyebaran lebih lanjut. Menurut Menkominfo Budi Aris Setiadi, pihak berwenang telah mengambil langkah-langkah konkret untuk menanggapi kebocoran ini, sambil memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa upaya pemulihan dan penguatan keamanan data pemilih sedang intensif dilakukan. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU bekerja sama erat dengan instansi terkait untuk mengamankan dan mengaudit sistem keamanan mereka. Upaya ini bertujuan untuk menemukan celah keamanan yang memungkinkan terjadinya kebocoran tersebut dan memastikan bahwa insiden serupa tidak terulang di masa mendatang. Penting untuk dicatat bahwa pemerintah dan lembaga terkait memberikan perhatian serius terhadap keselamatan data pribadi masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat diminta untuk tetap tenang, namun tetap waspada terhadap potensi penyalahgunaan data pribadi mereka. Pihak berwenang juga mendorong masyarakat untuk mengikuti informasi resmi yang disampaikan, sambil menghindari berita palsu atau spekulatif yang dapat memicu kepanikan. Selain upaya pemulihan, pemerintah juga akan mengintensifkan langkah-langkah untuk memperkuat sistem keamanan data secara keseluruhan. Hal ini mencakup peningkatan pelatihan keamanan cyber, pengembangan teknologi keamanan informasi, dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan cyber. Ini kita akan menghadapi pemilu. Jadi kalau kita lihat juga di media sosial itu sudah mulai ada ya status-status yang menganggap bahwa KPU kayak apakah memang siap untuk melaksanakan pemilu ke depan. Jadi ini mulai juga mengarah ke masalah kesiapan KPU. Pertama, data itu jelas sesuatu yang kalau berharga pasti orang akan jual. Kalau dia berharga pasti akan jual. Yang saya dapat informasi, data yang bocor itu selain NIK, tanggal lahir, nomor KK juga, termasuk kode TPS. Jadi bisa kita bayangkan orang itu memilih TPS mana ketahuan. Seperti itu. Jadi ya tentu ini berharga. Jadi kalau dibilang kalau dijual itu ya pasti ada nilai ekonomi di belakangnya. Jadi ini pasti barang yang banyak dicari juga. Terlebih lagi kita akan pemilu seperti itu. Muhammad Satno SSI MSI menjelaskan bahwa dengan menerapkan enkripsi pada data yang disimpan, bahkan jika seorang hacker berhasil mengakses data tersebut secara fisik atau melalui serangan cyber, mereka hanya akan melihat data yang terenkripsi. Ini berarti, tanpa kunci enkripsi yang benar, data tersebut tidak bermakna dan tidak dapat digunakan. Akan tetapi, sampel yang dibocorkan oleh sang hacker itu memang sudah sesuai dengan data yang disimpan pada web oleh pemerintah, yaitu secara data at rest encryption. Sayangnya, data yang telah bocor sulit untuk dikembalikan atau ditarik kembali sepenuhnya. Setelah data bocor, potensi penyalahgunaan atau akses yang tidak sah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab menjadi resiko tinggi. Langkah-langkah yang diambil setelah kebocoran biasanya berfokus pada pemulihan, penguatan keamanan, dan penyelidikan lebih lanjut untuk mencegah insiden serupa di masa mendatang. Masyarakat juga disarankan untuk mengambil tindakan perlindungan diri, seperti memantau aktivitas akun mereka dan melaporkan segala kejanggalan kepada pihak berwenang. Situasi ini menyoroti pentingnya perlindungan data pribadi dalam era digital dan menuntut kerjasama antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan terpercaya. Feni Septiani Samuel, Erlita Nur, Unhas TV. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andi Nurrahmi Rabiul beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.